Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Tiativa. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil literatur review yaitu virtual Comstock. Jadi di sini saya mengangkat dari artikel yang berjudul Analisis Sisa Makanan Terhadap Kepuasan Pelayanan Makanan pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Gunung Sari, Surabaya. Penulisnya sendiri ada Rizky Hayu Lestari, Putri Ramadhani Ayu Mutyas, Aziza Ajeng Pratiwi, Agung Prasetyo. Jurnalnya diambil dari Jurnal Media Gizi Kesmas tahun 2023. Virtual Comstock sendiri yaitu merupakan metode penilaian sisa makanan yang dilakukan dengan cara mengamati langsung jumlah makanan yang tersisa tanpa proses penimbangan. Metode ini tuh bersifat praktis, cepat, dan tidak mengganggu alur pelayanan makanan karena dilakukan dengan pengamatan bentuk dan banyaknya sisa makanan aja. Selanjutnya ada instrumen. Um, Instrumen ini sebenarnya bermacam-macam. Ada yang menggunakan 4 skala, 5 skala, 7 skala. Namun pada penelitian ini menggunakan 5 skala, yaitu jika makanan utuh atau 100%, dinilai 100%. Untuk sisa 3 per 4 dinilai 75%, untuk yang tersisa setengah dinilai 50%, untuk tersisa seperempat dinilai 25%, dan habis dinilai 0%. Nah, skala ini tuh untuk memudahkan penilaian karena dapat dilakukan dengan cepat dan tidak mengganggu alur pelayanan makanan. Akurasinya juga bergantung pada ketelitian dan pengalaman observer dalam mengenali porsi awal dan perubahan bentuk makanan. Selanjutnya prosedurnya sendiri itu terlebih dahulu adanya pelatihan untuk observer agar mengenali bentuk, ukuran, porsi makanan sehingga dapat meminimalisir subjektivitas dalam penilaian. Pengambilan data dilakukan oleh dua observer, di mana observer pertama menilai sisa makanan secara visual aja, jadi dilihat aja, sedangkan yang kedua melakukan penimbangan untuk membandingkan sebagai gold standar. Hasil penilaiannya sendiri berupa skala dan dikonversikan menjadi presentase seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk kelebihan dan kekurangan virtual Comstock sendiri yaitu proses penilaiannya itu cepat, tidak mengganggu alur pelayanan makanan, dan tidak memerlukan alat khusus. Jadinya praktis digunakan dalam evaluasi sisa makanan. Namun metode ini tuh punya keterbatasan yaitu subjektif, di mana akurasi hasil bergantung pada ketelitian observer. Selain itu, virtual Comstock tuh cenderung terjadi overestimasi, terutama pada makanan yang bercampur atau berubah bentuk, kayak makanan berkuah atau makanan yang tidak distandarisasi sehingga menyulitkan observer. Untuk validasinya sendiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa visual Comstock memiliki validitas yang cukup baik, terutama pada makanan yang bentuk dan yang jelas dan stabil seperti lauk nabati dan sayuran. Karena perbedaan hasil antara estimasi dan penimbangan relatif kecil. Namun pada makanan yang bertekstur campuran atau berubah bentuk, akurasi dapat menurun dan cenderung terjadi overestimasi. Dari segi reproducibilitas, metode ini memberikan hasil yang konsisten apabila observer telah terlatih. Sehingga penilaian antar pengamat itu tetap sejalan. Dengan demikian, visual Comstock dapat digunakan sebagai metode alternatif yang praktis dan efisien dalam penilaian sisa makanan, namun keandalan hasilnya bergantung pada observer. Untuk referensi pendukungnya seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih.